Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 3 dan 4. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Masih ingatkah kamu lagu Berdayung? Nyanyikanlah kembali lagu tersebut bersama temanmu. Lagu Berdayung ciptaan A.T. Mahmud. Lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Perhatikan tanda dinamiknya. Tanda garis merah dipanjang berarti dinyanyikan keras. Tanda garis biru berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Amatilah gambar berikut. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Di sini jawabannya adalah 1. Benda apa yang dimaksud? Yaitu bendanya kertas. Yang kedua, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Punya tidak? Kalau punya, jawab iya. Yang ketiga, bagaimana bentuknya? Bentuknya persegi panjang. Yang keempat, apa kegunaannya? Kegunaannya banyak. Gunaannya untuk menulis sesuatu yang bisa dilipat menjadi beragam bentuk, misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Setiap kata memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada dalam teks bacaan tadi. Halus berarti licin, lembut, atau tidak kasar. Kasar berarti kesat atau tidak halus.
Basah berarti mengandung air. Tetap bermakna tidak berubah keadaan atau bentuknya. Berubah berarti berbeda dari semula. Sifat-sifat benda. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, kertas, batu, piring, gelas. Kesimpulan, kertas dan batu tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Kedua, kertas dan batu adalah benda padat. Ketiga, sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Kertas, batu, piring, dan gelas adalah benda padat. Benda padat walaupun dipindahkan tempat, bentuknya selalu sama dan tidak berubah. Di sini ada gambar dua kelompok. Jadi kita tuliskan di sini penjumlahannya 3 ditambah 3. Untuk selanjutnya, ini kalau kita tuliskan di perkalian, 2 kelompok dikali 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Sama juga dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Di sini ada gambar kelereng berjumlah 4 kelereng dalam satu kelompok. Di sini ada 3 kelompok. Jadi kita buat dalam penjumlahannya 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi kita jumlahkan 4 tambah 4 berapa? 8. 8 tambah 4 12. Nah, kita bentuk perkalian sekarang. 3 kelompok dikali 4 sama, ataupun bisa juga 4 kali 3 12 atau 3 kali 4 12 sama. Lalu ada gambar 4 kelompok bola. Kita buat dalam penjumlahan berulang, yaitu ada 4 kelompok. Dalam satu kelompok itu 2, berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Kalau kita buat dalam bentuk perkalian, berarti 4 kelompok dikali 2, atau 2 bisa juga dikali 4, sama dengan 2 kali 4 8, atau 4 kali 2 8. 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 8, sama dengan jumlahnya sama dengan 8. Selanjutnya ini ada gambar pensil 3 kelompok. Kalau kita buat penjumlahan berulang, 2 ditambah 2 ditambah 2. Ini dalam kelompok ada 2 pensil. Kalau kita buat dalam perkalian, 3 dikali 2 atau 2 dikali 3. Sama, kita hitung. Keseluruhannya ada 6. Selanjutnya ada contoh buah apel. Ini ada 4 kelompok. Dalam satu kelompok ada 4 buah apel. Jadi kita bisa menulis dengan penjumlahan berulang 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Kalau kita tulis dengan perkalian, yaitu 4 dikali 4 sama dengan kita hitung jumlah keseluruhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. 1. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Yang ketiga,
Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Yang keempat, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.